Hai teman-teman, ada apa nih? Oh, mau dengar cerita tentang sistem paralel? Oke deh kalau gitu, let's go! Sebelumnya, tahukah kalian apa itu sistem paralel? Dan bedanya apa sih dengan sistem distribusi? Berbeda dengan sistem distribusi yang hanya menggunakan satu prosesor secara bergantian, sistem paralel adalah sistem di mana resource atau prosesor digunakan secara bersamaan. Komputasi paralel adalah teknik komputasi yang merupakan bagian dari sistem paralel, di mana digunakannya beberapa komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi. Lalu, bagaimana karakteristik dan arsitektur dari komputer paralel ya? Karakteristik umum dari komputasi paralel adalah: yang pertama, dalam hal pembagian memori pada komputer paralel sangat bervariasi. Namun, umumnya semua prosesor memiliki kemampuan untuk mengakses semua memori sebagai ruang alamat global. Yang kedua, beberapa prosesor dapat beroperasi secara independen, namun tetap harus didukung oleh berbagai sumber daya memori yang sama. Yang ketiga, yaitu karakteristik yang terletak pada perubahan lokasi memori yang dipengaruhi oleh satu prosesor yang terlihat oleh prosesor lainnya. Yang keempat, karakteristiknya juga terlihat pada mesin memori. Ada dua buah arsitektur memori pada komputer paralel, yaitu shared memory dan distributed memory. Shared memory adalah arsitektur yang menyediakan global addressing sehingga berbagai prosesor mempunyai cara pengaksesan memori yang seragam. Berdasarkan frekuensi akses, ada dua jenis shared memory, yaitu Uniform Memory Access atau UMA, di mana setiap prosesor memiliki hak pengaksesan yang seragam dengan prosesor lain, dan Non-Uniform Memory Access atau NUMA, NUMA, di mana tidak semua prosesor memiliki hak yang sama dalam mengakses memori. Sedangkan distributed memory adalah arsitektur yang memiliki karakteristik di mana setiap prosesor memiliki memorinya masing-masing, sehingga eksekusi instruksi dapat berjalan secara independen antara satu prosesor dan prosesor yang lain. Eksekusi komputasi sistem paralel dijelaskan pada taksonomi Flynn. Dalam taksonomi Flynn, komputer dibagi menjadi 4 buah kelas, yaitu: yang pertama ada Single Instruction Single Data Stream atau SISD, yaitu sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Yang kedua ada Multiple Instruction Single Data Stream atau MISD, yaitu sebuah komputer yang dapat melakukan banyak instruksi terhadap satu aliran data. Yang ketiga, Single Instruction Multiple Data Stream atau SIMD, yaitu sebuah komputer yang mampu memproses banyak aliran data dengan hanya satu instruksi, sehingga operasi yang dilakukan adalah operasi paralel. Dan yang keempat, ada MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Pada arsitektur ini, berbagai instruksi dapat dieksekusi oleh beberapa prosesor, di mana masing-masing prosesor dapat menggunakan data yang berbeda. Seperti komputer lain, arsitektur untuk komputasi paralel berdasar kepada arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann ini merupakan awal dari stored program komputer. Nah, di mana sih implementasi komputasi paralel itu? Salah satu contoh penggunaan
Sistem paralel adalah dalam dunia perfilman. Pernah dengar gak sih istilah rendering film? Untuk apa sih rendering film itu? Nah, rendering film itu memberikan kemudahan untuk memodelkan suatu benda dalam alam tiga dimensi virtual di dalam komputer. Dengan rendering film, kita bisa mengubah-ubah sudut pandang, menentukan pencahayaan, bahkan menyusun gerakan benda dalam alam tiga dimensi. Dalam proses rendering ini, digunakan unit komputasi paralel distributed memory multi-komputer. Hal ini dikarenakan komputer yang digunakan untuk membuat rendering filmnya adalah cluster komputer. Cluster komputer adalah proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja bersama-sama dengan sebuah jaringan sebagai media penghubungnya. Nah, begitu teman-teman tentang sistem paralel. Sudah jelas kan? Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Lain kali kita bercerita-cerita lagi, oke? Dadah!